tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlakul karimah, menjawab harus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral. Wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Bapak yang luar biasa? Baik, pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa bersama. Seraya membaca suratul Fatihah. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Serta di masa pandemi Covid-19 ini, semoga Allah segera mengangkat bencana pandemi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pembelajaran bahasa Indonesia kita kali ini, materi kita yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, pembelajaran ini dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan nanti kita mampu memahami pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, diharapkan nanti kita mampu memahami bagaimana sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Kemudian, yang ketiga, diharapkan kita mampu memahami kaidah kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Dan yang keempat, kita mampu memahami isi dari surat lamaran pekerjaan. Dan yang kelima, kita mampu menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, kita masuki materi yang pertama, yaitu pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini pengertiannya adalah surat yang berisi tentang permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau instansi. Pada umumnya surat ini memiliki bagian-bagian identitas diri, jasa yang diberikan, pendidikan, kecakapan, serta pengalaman. Nah, bagian-bagian ini disebut dengan kualifikasi pelamar. Nah, bentuknya bisa pada secari kertas atau bisa juga dalam bentuk surat elektronik. Bentuknya bisa dalam bentuk surat elektronik. Nah, setelah pengertian, kita memahami bagaimana sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Ya, yang pertama sistematika itu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, tempat dan tanggal pembuatan surat ini biasanya ditempatkan di pojok kanan atas. Nah, penulisan tempat dan tanggal surat ini tidak diakhiri dengan tanda titik. Ya, contohnya seperti ini ya. Jambi 25 Juli tahun 2020. Tidak diakhiri dengan tanda titik di akhirnya. Kemudian setelah tanggal dan pembuatan surat, yaitu lampiran dan hal. Penulisan lampiran dan hal. Ya, biasanya penulisan lampiran dan hal ini tidak disingkat ya, lampiran. Ya, utuh seperti itu, tidak lam. Nah, kemudian penulisan angka dalam lampiran ini ditulis dalam bentuk menggunakan huruf seperti itu. Nah, seperti contoh ya. Kemudian yang ketiga adalah alamat surat. Dalam penulisan alamat surat ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak menggunakan kata kepada. Kita tidak menggunakan kata kepada. Jadi kita langsung menggunakan kata yang terhormat pimpinan perusahaan ini. Seperti itu. Kemudian alamat surat ini sebaiknya tidak melebihi dari 3 baris. Maksimal hanya 3 baris penulisan alamat surat ini ya. Kemudian yang ketiga, jabatan ya yang kita tuju itu pada perusahaan itu tidak menggunakan jenis kelamin. Umpamanya tidak menggunakan kata bapak atau ibu. Yang terhormat bapak atau ibu pimpinan perusahaan, tidak lagi menggunakan kata bapak ibu, jadi langsung yang terhormat pimpinan perusahaan. Nah, seperti itu.
Kemudian penulisan jalan ya pada alamat juga tidak boleh disingkat. Jalan ditulis utuh, jalan. Tidak JL atau tidak JLN seperti itu ya, tapi harus ditulis utuh, jalan seperti itu. Kemudian yang terakhir, tidak menggunakan tanda titik di akhir baris. Penulis alamat ini tidak menggunakan tanda titik di akhir barisnya, seperti itu. Kemudian setelah alamat kita lanjutkan dengan salam pembuka. Nah, salam pembuka ini biasanya diawali dengan kata dengan hormat. Penulisan kata dengan hormat diakhiri dengan tanda koma. Dengan hormat, koma seperti itu ya. Nah, itu penulisan salam pembuka. Setelah salam pembuka adalah alinea pembuka. Nah, pada alinea pembuka ini sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar pihak yang atau instansi yang kita tuju itu tidak tersinggung dalam penulisan alinea pembuka ini. Nah, selanjutnya setelah alinea pembuka adalah isi. Nah, pada bagian ini hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identitas dari pelamar. Kemudian maksud dan tujuan dari surat yang kita buat. Kemudian pernyataan adanya lampiran. Apa saja identitas pelamar? Bisa nama, ya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, ya, agama, kemudian pendidikan, seperti itu, ya, alamat dan lain-lain. Nah, kemudian disampaikan maksud dan tujuan kita membuat surat lamaran ini. Ya, umpamanya tujuan kita membuat surat lamaran ini ingin diterima di perusahaan sebagai akuntan keuangan, umpamanya. Nah, seperti itu. Kemudian adanya pernyataan lampiran. Umpamanya sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan hal-hal sebagai berikut. Umpamanya dilampirkan ijazah, daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi identitas, kemudian pas foto dan lain-lain. Nah, setelah isi, bagian selanjutnya adalah penutup. Pada bagian penutup ini biasanya berisi keantusiasan kita. Antusiasan kita terhadap instansi yang kita tuju. Nah, harapannya agar pimpinan perusahaan itu atau instansi itu atau lembaga itu berkenan menerima kita untuk diterima di lembaga atau instansi atau perusahaan yang kita tuju tersebut. Kemudian terakhir adalah salam penutup. Nah, jika diawali tadi dengan salam pembuka, maka juga diakhiri dengan salam penutup. Salam penutup ini dalam bentuk salam penutup ini sebagai bentuk etika kita, sopan santun kita, serta penghormatan kita, ya, kepada perusahaan yang dituju, atau kepada pimpinan perusahaan, lembaga, instansi yang kita tuju. Nah, kemudian paling bawah terakhir sistematika surat lamaran kerja itu adalah tanda tangan dan nama jelas. Tanda tangan berada pada pojok kanan bawah. Di bawah tanda tangan ditulis nama lengkap, ya, pembuat surat tersebut. Nah, setelah sistematika, bagian selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Nah, penting juga dipelajari bahwa bagaimana kaidah kebahasaan dari sebuah surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama, gunakanlah kata bentuk yang standar. Gunakanlah bentuk surat yang standar. Nah, seperti contoh yang telah diberikan, ya, salah satu bentuk surat lamaran yang standar. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar, ya tentu supaya kita bisa diterima di usaha, instansi, lembaga yang kita tuju. Kemudian menggunakan kata-kata yang sopan. Selanjutnya pada kata pengantarnya itu ya harus jelas, singkat, padat, ya, informatif, dan tepat sasaran. Ya, tidak bertele-tele bahasanya, tidak ambigu, multimakna, ya, seperti itu. Kemudian tulisan mudah dibaca dan sesuai dengan kaidah ejaan, ya tentu menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian dilengkapi dengan norma surat seperti penulisan unsur tempat, tanggal, ya, halaman, salam pembuka, isi surat, kemudian
salam penutup serta tanda tangan dan nama terang seperti sistematika yang telah disampaikan tadi. Nah, itu. Kemudian isi dari surat lamaran ini meliputi bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, hal-hal apa saja yang dicantumkan dalam surat lamaran ini terdiri dari unsur nama, tadi nama Firdaus, ya, tempat tanggal lahir 20 Maret tahun 1980 bapaknya, ya, pendidikan S1, alamat dan lain-lain. Kemudian hal-hal yang penting dilampirkan antaranya umpamanya daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, sertifikat, surat keterangan catatan kepolisian, dan pas foto. Nah, kadang-kadang lembaga juga meminta surat keterangan pengalaman kerja, umpamanya kalau sebelumnya sudah pernah kerja, atau surat keterangan juga berbadan sehat, umpamanya, ya. Kemudian bagian yang terakhir yaitu adalah bagaimana kita mampu menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, tujuannya apa? Dalam penulisan ini supaya kita nanti apabila dibutuhkan kita dalam membuat surat lamaran pekerjaan kita sudah mampu. Nah, hal-hal yang diperhatikan antaranya apa? Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, tentu ya, menggunakan bahasa atau format yang rapi, menggunakan melengkapi data sesuai keperluan, sesuai yang diminta, ya, kemudian melampirkan bukti-bukti pendukung. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya harapannya kita mampu menyusun surat lamaran pekerjaan sendiri. Pembelajaran kita hari ini kita sudah mempelajari 5 hal. Yang pertama, pengertian dari surat lamaran pekerjaan, kemudian sistematika dari surat lamaran pekerjaan, kaidah kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan, isi dari surat lamaran pekerjaan, serta kita mampu menyusun surat lamaran pekerjaan. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.